Ya, halo semuanya, abang, kakak, dan teman-teman. Selamat sore nih. Sore. Selamat datang di ruangan ini. Kita lagi duduk-duduk ngerekam ngapain? Kira-kira. Biasanya sih kalau ada mic ini nge-podcast biasanya ya. Gue sih aku kira nyanyi sih. Kak, teman-teman udah pada kenal sama aku belum? Aku kenal sih sama Kenal kamu. sih. Ini Madi. Ini Aninda. Gak mungkin gak kenal. Tapi gak apa-apa. Formalitas saja. Oke, buat kalau gitu aku kenalin diri aku sendiri, karena penonton juga mungkin ada yang belum tahu. Jadi nama aku itu Raihan Muhammad Rahmadi, tapi bisa dipanggil Madi aja. Nah, Hai Madi. Halo Madi. terima kasih semuanya. Nah, formalitas lagi. Abang kakak kenalin satu-satu dong. Bisa dimulai dari Aku dulu ya? mungkin Ladies Oke. first kan kadang. Woi, Duluan. kenalin semuanya, nama aku Keiza Jiwasubroto, biasa dipanggil Keiza dari angkatan 2019. Hai Keiza. Hai semuanya. Hai, kenalin nama aku Cindy Putri Sasyasto. Biasa dipanggil Cindy. Hai Cindy. Hai Yasin. Hai. Oke, terakhir boleh dari Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aninda Aurelia, bisa dipanggil Aninda dari angkatan 2022. Nah, buat Aninda sendiri nih, kan Aninda tuh di sini kan diundang sebagai ceritanya tuh yang bisa melihat, atau kita bisa bilang indigo. Asik. Kita bakal mulai masuk tema yang tadi udah aku sebut, kayak di other ones gitu lah. Nah, ada nggak nih di abang kakak nih punya pengalaman digangguin gitu, kayak selama kan udah dari 2019 kan, berarti udah lama. Pernah nggak ada pengalaman digangguin Digangguin siapa nih? Digangguin. di other ones? Ya, Wah, gitu dia. Other ones nih. Betul. Pernah sih aku, tapi nggak di Eva kalau aku sih. Oh, nggak di Eva ya? Di Eva. Aku Kalau juga kebetulan nggak di Eva, kayak sambutan. Kan biasanya emang kalau masih maba itu ada sambutan ya. Oh iya, ngerti. Masing-masing punya ceritanya sendiri. Oh, oke. Cuman ini nggak di Eva ya? Nggak di Eva, Enggak. betul. Berarti tidak kurang masuk lah sama topik, karena kita membahas di other ones itu spesifiknya di Eva. Oke, ini nih, kan kita emang belum lama ya sebagai angkatan 2022, kita baru semester kedua nih. Nah, tapi kamu dalam waktu singkat ini nih, pernah nggak digangguin di FH? Kalau digangguin sih nggak pernah, cuma kalau ngeliat kan emang karena bisa, jadi yang ngeliat terus. Bisa melihat, ngeri sekali. Sering lihat di Eva. Sering kan kuliah di situ. Nggak sama sih. Maksud aku tuh, aku kan nggak bisa lihat yang gitu-gitu ya. Aku matanya bisa lihat. Maksudnya kamu sering lihat makhluk-makhluk tak kasat mata di Eva. Sering sih. Mungkin pas jadi mahasiswa ini ya. Kebetulan nih, tentang melihat nih, kamu ada nggak kayak di Eva nih spot-spot tertentu tuh kayak yang khusus, kayak spot ini tuh dia, spot ini dia, gitu, ada nggak? Belum ada sih yang tahu dia spesifik di mana. Oh, Dia siapa ini Di tadi other dia? ones. Tapi kayak Oh, ngomongin oke. satu dia yang spesifik atau kayak banyak dia? Banyak. Mereka berarti. Iya. Wow, Waduh. menarik sekali. Nah, Nice. berarti kan tinggal aku yang belum cerita ya, aku boleh cerita sedikit dong. Nah, kebetulan selama aku dan Ninda nih berkuliah di FH tuh, kita paling kalau misalnya kita datang malam ke FH itu, kalau misalnya Alsa itu ada prokeran, kayak Iya. ada kegiatan, kayak kemarin kita ada kegiatan yang namanya Alsa Level Up Day. Kita kebetulan acaranya mulai malam, itu salah satunya. Nah, kita tuh nggak pernah gitu kayak datang ke kampus malam-malam dengan alasan lain, kayak misalnya ada kelas, karena nggak mungkin juga dong ada kelas. Nah, tapi aku juga pernah dengar kalau misalnya dulu tuh pernah ada namanya kelas malam. Mungkin abang kakak yang dari 2019 ini bisa jelasin nggak? Pernah nggak? Apa pernah kedapetan gitu? Kita enggak sih. Kita dari angkatan kita atau di atas kita udah nggak ada Iya, kelas malam. Dari mulai angkatan kita atau enggak 18 terakhir yang ada kelas malam. Dan itu di Eva ya. Maksudnya ada beberapa fakultas di UB Masih yang ada. masih ada kelas malam. Oh, jadi kebetulan berarti di angkatan kakak ini pertama kali kelas malam dihapus ya ceritanya? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, oke. Yang pertama Kurang atau lebih kedua. seperti itu. Nah,
kebetulan aku nih ada cerita kenapa Eva itu mulai nggak ada kelas malam. Kenapa ya dia? Udah ada yang pernah dengar? Aku juga nggak tahu sih. Udah Kalau aku dengar? nggak masalah kelas malam kayaknya enak Iya. daripada kelas pagi. Iya, Waduh, mendingan itu- malam nggak sih? Ada tidur sore dulu, gimana? Nggak harus bangun pagi-pagi. Iya. Nah oke, aku boleh mulai cerita ya berarti ya tentang kenapa Eva nggak ada kelas malam. Cerita pertama. Jadi pada di suatu malam ada ya seperti yang bilang tadi waktu masih ada kelas malam dosen tuh lagi ngajar kayak ngajar udah beberapa menit tapi suddenly ya tiba-tiba ada mahasiswi yang telat mungkin telatnya kayak udah di atas 15 menit gitu ya. Nah jadi tuh makanya dosennya tuh juga kayak heran kenapa kok nih anak baru datang telat Di atas kenapa? batas toleransi ya. Ya, Iya. bahkan dosen tuh sampai nanyain kayak kamu kenapa telat, tapi mahasiswinya itu datang kayak langsung duduk kayak nunduk, cuman kayak nunduk dan dia nggak ngerespon dosennya sama sekali. Nah itu dia. Itu gue banget. Abis ya, itu Zak. kayak mahasiswinya tuh belum kayak cuman diem, dosennya didiemin nggak ngapa-ngapain dan sambilnya tiba-tiba mahasiswinya tuh nunduk. Fans Michael Jackson dong. Ya, mungkin itu silumannya Michael Jackson atau gimana nggak ngerti ya. Fansnya. Itu. Oke, jangan ngomongin banyak. Oh iya benar-benar. Maaf. Kejadian. Aduh. Ada lanjutannya. Nah, itu kan kondisinya kelas nggak sendiri dong, berarti ada mahasiswa-mahasiswi yang lain. Iya. Nah, pada di saat setelah kejadian itu kayak mahasiswa-mahasiswi yang lain tuh kayak nanya gitu sama dosennya bingung kayak tadi bapak ngobrol sama siapa gitu. Ternyata dalam artian mahasiswa yang lain itu tidak ada yang melihat, cuma dosennya aja. Orang terpilih. Chosen one ya. Coba dari dulu nih, itu kan lokasinya kalau nggak salah katanya itu di gedung B. Pernah nggak kayak melihat sesuatu yang kayak gitu gitu? Aku di gedung B kayak aku nggak pernah deh. Oh nggak pernah. Kalau ngeliat yang kayak gitu ya. Yang Yang moonwalk. Menurut. Nggak pernah lihat. Emang Besti. Kompak banget. Kompak. Nah kalau dari abang kakak sendiri selama berkuliah udah bertahun-tahun nih di gedung B, pernah nggak ada yang kayak mungkin waktu lagi kelas tiba-tiba ada yang datang nggak kenal apa gimana, apa pas malam-malam ada gimana? Enggak sih, kalau aku tuh Kita udah ada kelas malam juga. nggak ada kelas Iya. malam yang pertama. Cuman kalau di gedung B sendiri, menurut aku ya, toilet lantai 2 tuh emang agak ngeri dikit. Aku nggak Yes. mungkin ke situ kalau nggak kepaksa banget gitu. Toilet mandi bu. Toilet lantai 2. Berasa sih ya, kayak aura-aura Aku nggak tahu ya. Kalau aku emang kupu-kupu kali ya, kupu-kupu. kupu-kupu Nggak aja. pernah ke toilet ya? Iya, nggak pernah pipis. Nggak pernah gitu. Nggak pernah. Maaf ya. Ngomong-ngomong soal gedung B, kita lanjut. Ada cerita lagi yang kedua. Nah, jadi singkat cerita dulu tuh kita pernah ada waktu di awal pengurusan kita ada namanya LB class atau yang bisa disebut local board class. Yang isinya tuh kita dijelaskan oleh para BOD bagaimana soal SOP yang baru tentang caranya alur kepengurusan inilah intinya kayak gitu. Nah, tapi emang saat itu kan banyak ya yang harus dipaparin karena emang banyak ya. Kita jadinya terlalu malam selesainya. Jam berapa tuh? Kelar. Mungkin sekitar di atas jam Jam 9. 11. Oh, 9 Enggak, ke atas masih ya. jam 11 kayaknya sih. Mungkin dia kira jam setengah 10 atau jam 10 seperti itu. Nah, itu tuh kita sampai kayak ya kita anak muda, kita habis keluar kelas kita ngumpul-ngumpul di lantai 2 tuh yang Iya. beneran tuh kayak ngobrol-ngobrol sampai akhirnya agak terlalu berisik sampai penjaganya tuh kayak bilang kata-kata seperti ini kayak gak boleh berisik ya mas mbak, kalau ada apa-apa kita nggak bisa tanggung jawab. Serem sih. Maling ya maksudnya. Nah, Wah, kurang tahu sih, tapi kayaknya nggak ke arah situ deh. tapi bisa jadi sih apa-apanya ini termasuk hal-hal yang supernatural gitu ya sih ya. Yang berat bukan maling. Karena sebenarnya tuh ada cerita cerita kedua nih, yang namanya si merah lantai 3. Maling sih. Ada yang pernah dengar atau Ananda pernah melihat si merah ini? Aku kayak pernah lihat yang mirip kayak gitu. Mirip. Di Eva. Ada kembarannya. Di FH. Kan kalau aku yang dengar pas aku cerita aku ngeliat sesuatu ke temen aku, dia bilang emang ada, tapi katanya kan perempuan. Yang aku Iya. lihat itu botak. Tapi jalannya kayak gitu. Perempuan juga bisa botak.
kalau potong rambut siapa tahu Aku nggak tahu dia alam perempuan sana. atau laki-laki. Dari belakang liatnya. Kan dia jalannya lucu. agak apa ini agak Cuman lucu ya. tuh kayang Nah, tapi cuman ya, Kayak tapi ngerangkak gitu. Wah, deskripsi yang Ninda tadi bilang, tapi emang ada beberapa yang beda sih dari yang cerita yang aku dapat. Karena dari cerita yang aku dapat itu deskripsinya pertama dia tuh perempuan atau cewek ya. Kedua, jalannya dia tuh kayang, mantan atlet senam lantai. Bisa jadi. dibercandain Namanya Madi. Oke, namanya lanjut. Madi ya, namanya Madi. Dan matanya merah. Habis itu terakhir rambutnya panjang. Nah, tadi kan kalau Anida bilang tuh kan botak ya. Nah, kalau yang matanya merah tuh bener nggak? Aku ngeliatnya karena itu kan malam ya, terus kalau di gedung B di tangga itu tangganya kan mati lampu, jadi aku juga ngeliatnya juga kurang jelas. Oh, oke. Yang kulihat kayak cuman hitam aja, tapi emang aku bisa lihat dia jalan kayak gitu karena tangannya. Ini di depan Eh. Ninda berarti. Dia. Itu ngarah jalan ke Ninda atau Ngarahnya ke aku. Aduh. lagi permisi mau lewat? Waduh, emang Eh. serem banget. Tuh, gitu dong. Tidur sendiri nih, Oh iya. tidur sendiri nih. Tapi emang ya, emang serem banget sih. Tapi berarti bener ya kata penjaga itu yang dia bilang kayak takut ada apa-apa tuh. Ternyata ada tujuan tersiratnya. Mungkin Berarti- takut ada yang ngerasa terganggu kali ya sama keberisikan Iya. lingkungan. Berarti ibaratnya dia penjaga itu pengen kita respect dia juga Iya. dengan tidak mengganggu di jam seperti itu. Oke. Nah, kebetulan nih soal-soal penjaga kita tuh sebelumnya udah research dulu nih. Asik. Research. Jadi Interview kita, ya? ya betul. Jadi staff-staff kita atau kru-kru kita nih udah nge-interview penjaga-penjaga atau bahkan demis-demis dari lingkungan sekitar FH mengenai cerita-cerita apa aja sih yang ada di FH. Nah, boleh nih kita mulai dari cerita yang pertama nih, voice note yang pertama. Oh, ada ininya, suaranya. Ya betul, akhirnya ada suaranya. Suara mereka. Bukan. Oh, bukan. Suara cerita. Sorry, Jadi kita sorry, interview, sorry. kita rekam Iya, suaranya. iya, sorry kirain. Kita mulai yang pertama nih. Judulnya adalah Aktivitas Sidang di Lantai 9 Gedung C. Ini gedung apa? Gedung C sana. Ini gedung E. iya. Oke. Saya sama teman-teman itu duduk di depan gazebo gedung B. Itu kita nengok atas gedung lantai 9 tuh nyala semua kan. Nyala semua, tapi kayak ada orang jalan-jalan sampai kayak ada orang sidang gitu loh. Tapi setahu kita sidang kan bukan di lantai 9 kan. Akhirnya kayak kita mikir lah, tuh siapa di dalam jam 12 malam. Kita sama teman-teman kita tuh sejam nyimak lantai 9 kayak nengok sendiri, kayak merinding sendiri loh. Apalagi kita tuh cuma bertiga kan di gazebo. Yang lain tuh masih di gedung E. Jadi kita nengok atas bertiga itu kayak kok ini nyala, siapa di atas, kok ada gitu. Tuh denger itu barusan yang terakhir. Jadi mungkin suaranya emang kita sengaja kita anonimin karena Samarin ya kayak gitu menjaga privasi dari suara dari yang kita interview. Jadi itu ceritanya aku bisa ceritain sedikit lagi nih ya tentang mengenai voice note yang tadi. Jadi intinya tuh ada orang lagi bertiga, dia lagi duduk di depan gazebo gedung B. Ya, seperti biasa tempat nongkrong lah ya. Nah pada malam itu memang ada acara dari LO lain yang makanya banyak yang sampai malam kayak gitu ya. Iya. Nah, ya mereka biasa lah kayak duduk-duduk, ngobrol-ngobrol segala macam, tapi mereka tiba-tiba secara nggak sadar kayak melihat ke atas gedung C di lantai 9 itu lampunya nyala. Sedangkan lampu dari lantai-lantai lain itu nggak ada yang nyala sama sekali. Dan bahkan mereka tuh kayak melihat ada bayi. Itu loh. Tapi udah aman Tadi- kan? Aman kan? Tadi Kenapa sih? Masih di kayak kamera. Kayaknya, waduh, kita kena apa nih? Bahas hal kayak gini udah mau maghrib. Tiba-tiba kamera mati. Tapi nggak apa-apa. Kita selesaikan apa yang kita mulai. Asik. Kan. Jadi kepo juga. Nekat nanti. dikit ya. Tadi tuh Dikit aja. dikit aja. Gak usah banyak-banyak.
Kita lanjut. Tadi itu cerita Itu dari mana ya? aktivitas sidang lantai Iya, 9. aktivitas sidang lantai 9. Ya. Mungkin tadi kepotongnya tuh sampai di Jam 12 malam. Gazebo ngelihat atas ternyata nyala kisaran jam 12. 12. Oke, bisa dilanjut. Aku lanjut ini. Jadi mereka tuh kan kepo ya, kayak di lantai 9 jam 12 malam kenapa cuma ada satu lantai yang nyala dan rame di situ. Mereka kayak kepo tuh, datang ya. Mereka nyamperin. nyamperin. Buset. Berani dia berani. Berani. Dan nyala. Pas dia udah nyampe di lantai 9 enggak ada. Lampu mati. Ada gila-gilanya sih tapi. Iya sih, nyamperin ke atas aja itu udah Nekat banget. terlalu nekat ya. Nah, kuncinya nggak dikunci ya? Nggak digembok ya kalau gitu? Wah, itu nggak tahu ya, apa karena ada aktivitas kali ya masih dibuka. Oh. Nah, kalau dari Aninda sendiri nih, gedung C pernah nggak sih ada sesuatu? Iya, kamu banyak kelas di gedung C kan? Iya, aku pernah waktu semester 1 kan kita itu banyak kelas di kalau aku lantai 5 Iya. kelasnya. Terus selesai kelas waktu itu setengah 6. Emang dosennya sengaja dia bilang kita selesainya sekarang ya karena udah mau maghrib, gak baik juga, takut ada hal yang bakal terjadi. Oh, dosen bahkan ngingetin gitu. Dosen aku ngomong kayak gitu Kak, makanya dia selalu nyelesain kelas jam setengah 6 pas. Iya. Terus aku tuh sama teman-teman aku masih di kelas, kayak yang masih main-main lah, malas turun ke bawah gitu kan. Sampai akhirnya ada penjaga gitu ngomong lebih baik tuh turun, jangan di sini karena udah mau maghrib, katanya nggak baik kan. Terus pas abis itu kita lagi beres-beres, aku tuh dengar suara orang rame banget di depan. Di depan kelas. Di depan kelas apa gedung C? Kayak di selorong itu aja. Di depan kelas berarti ya. Depan kelas. Aku bilang ke temen aku, ngapain disuruh turun ya kan masih rame. Terus temen aku kayak bilang, gue nggak denger apa-apa gitu. Terus pas kita keluar bener semua kelas udah Gelap. kosong Udah dan kosong udah sih. dimatiin lampunya. Itu reaksi teman kamu gimana tuh pas Langsung tahu? lari kan. Kalian kalau Kabur gitu. gitu. Nah pas naik lift juga Waduh. di setiap lantai itu berhenti. Kebuka. Tapi pas kebuka lantainya udah gelap. Aku jadi kamu sih udah nggak berani Aku naik lift sih. ya. Soalnya tangga kan juga gelap kan ya, jadi temen aku Iya, juga dibanding mikir, gelinding. Bener sih. Kalau tiba-tiba ada yang kayang. salah gedung. Yes. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Respect. Oke. Cukup. Kita lanjut ke cerita selanjutnya nih. Ini judulnya Harum Bunga. Kan ada di gedung sini di lantai 3 padahal nggak ada kelas nggak malam itu jam 9 kok harum. Jadi bukan harum parfum gitu, harum bunga. Jadi Itu dia suka banget. cium bau harum bunga. Ya, kalau yang dari aku tangkep ya. Jadi ternyata dia nih penjaga gedung B dan gedung C. Dan ya seperti biasa kayak penjaga otomatis dia kayak suka keliling-keliling ya, tawaf gitu lah. Iya. Keliling-keliling kayak buat jagain aja. Tapi kayak kalau nggak salah yang aku dengar ya, dia kayak jam 9 malam tuh suka ada bau-bau bunga gitu. Di mana ini? Nah, Gedung B nggak sih? gedung B dan gedung C kalau di sini keterangannya ya. Nah, kalau boleh tahu nih dari Aninda sendiri, bau bunga itu menandakan apa sih? Kayak Kalau dari yang ada yang nikahan tuh. serem dong, enggak dong, enggak mungkin dong. Waduh, Aneh juga ya sama dia. lanjut. Kalau sepengetahuan aku, kalau bau bunga itu tandanya ada ini bisa disebut. Atau nggak keberadaannya aja? Ada sesuatu. Iya, kayak Ada. Miss K. ah, Iya, ada dia. Karena selalu dia identik sama bunga. oh itu Kecuali keberadaannya Tapi dia. Iya. bunga. Oh. Spesifiknya bunga melati atau bunga Kembang. Melati, melati. Kadang wangi-wangi. Kalau teman aku ada yang pernah ngeliat, tapi nyiumnya baunya bau pandan gitu. Kayak bau-bau. Bau harum ya. Harum gitu. Atau bunga pasir. Bunga pasir. Nggak ada ya? Tapi dia tuh baunya selalu identik dengan bau wangi apa busuk gitu.
beda lagi deh, kayak kalau Oh, yang aku kalau tahu kalau busuk. busuk itu Mr. P. iya. Oh, jadi Wah, beda-beda nih ya. serius? Oke. Mr. P. Cukup. Nggak, aku Kita nggak usah bahas. mulai suka. Tapi katanya ayah aku tahu ya. Kalau Miski itu kalau ada suara tawanya terdengarnya itu berarti di deket. Iya. Kalau terdengar dekat, artinya Miss K-nya far far away. Oh iya. Iya. Oke. Aku juga tadi nggak percaya, Tapi tapi Real. kata aku pernah kayak gitu. Langsung pas nengok depan muka ya persis. nutut. Jadi kalau Iya. nggak aman gitu. Nggak aman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini berjudul Suara Mahasiswa Ngobrol, tapi nggak ada. Oke, kita dengar aja. Yang itu terakhir heran itu ya itu pas aku ngunci lantai berapa saya 6 atau 3 sepi nggak ada orang pas aku mau ngunci ceklek tiba-tiba di belakang itu kayak ada gerombolan mahasiswa ya sih ngobrol tapi tak tahu langsung nggak ada. Aku heran siapa tuh Apa? Itu jelas banget Itu loh. apa? Itu kayak nggak disamarin loh. Boleh. Waduh. Itu Ya itu jangan. Serius. Aku juga nggak tahu. Nggak, bohong. Aku juga nggak tahu. Oke, sorry. Demi Tuhan manapun yang pernah saya percayai. Nih, denger kan tapi? Keringetan ya. Semua denger kan? Udah nggak Iya, lucu. ngomong udah. Jam berapa ya? Jam berapa nih? Kalau menurut Ninda sendiri nih, itu suara apa? Iya. Mau positive thinking juga kayak nggak bisa gitu juga. Gak bisa ya? Itu interviewnya di jam malam-malam. Kayaknya nggak mungkin sih. Iya Nggak mungkin jam malam gitu. Tapi jelas banget. Tuh. Woi, definisi. Udah. Cukup. Kita bahas ceritanya aja. Kalau yang aku dengar tadi itu di lantai 3 apa 6 dia kayak ada muji apa tadi. Dia ngerasa di belakangnya kayak ada suara gerombolan mahasiswa ngobrol. Tapi ternyata ya nggak ada gitu aja. Kalau soalnya H tadi tidak usah dibahas lagi. Cukup. Sereman yang itu. Panggil seru. sih barusan. Iya, dia lagi cerita. Terus dia menunjukkan dirinya. Bukan nunjukin itu masuk tuh mau ngobrol ikutan pot. Cindy nggak Swastiastu mau. namanya. Enggak ngomong bercanda maaf. Nah, ini udah cukup sampai di sini voice note yang bakal kita dengerin. Oh, udah. Bagus, makasih ya. Tapi aku pengen nanya nih, dari abang kakak nih satu-satu pengen nanya, dari cerita-cerita tadi mana yang paling seru? Itu terakhir. Terakhir lah jelas. Di luar Setuju sih. di luar Udah, kalau nalar. tadi bukti. Kita lagi fokus dengerin orang jelasin tiba-tiba udah. Itu maksudnya apaan, Mbak? Jujur gak tahu juga. Emang sebelumnya pas mau denger nggak kenal? Aku baru Nggak dengar ada. juga. Nggak ada. Enggak ada. Enggak Guys, lucu ah. Ini ternyata Ini real nih. Aduh, gue merinding. Ini real. Pas mereka Merinding. sebelumnya nggak ada loh suaranya. Ini baru ada sekarang. Ada kan? Yang edit Fikri. Oke, semangat Fikri. Gak ada. Tapi tadi kalian denger kan? Yang edit Fikri. Tapi denger juga tadi nggak? denger gak fan-nya yang Aku gak mau dengerin emang. Oh, Sini. Ya, ya. dengerin. Dengar. Kita Fikri demi dengar. menghemat waktu juga. Iya. Oke. Kita lanjut ke cerita yang selanjutnya, yaitu adalah si manis 2.4. Nah, ku rasa nih abang kakak ini udah pernah dengar soal ini atau tidak. Mungkin dari tadi kan aku yang cerita ya. Mungkin mau nggak abang kakak cerita nih soal si manis 2.4. Mungkin bang Riza atau Aku baru dengar, aku nggak pernah mengalami langsung ya. Cuma Ya. aku baru dengar rumor-rumor tentang ya itu sih. Tapi aku mungkin dikit aja ya, sepengetahuan aku aja. Cuma sini, jadi kalau nggak salah itu ceritanya ada suatu sore, emang kelas paling terakhir itu jam 4:30 ya kalau nggak salah. Itu tuh ada kelas konsen, lupa aku konsen apaan. Terus tapi kebetulan di konsen tersebut, di kelas tersebut tuh cuman ada 4 apa 5 anak gitu, bahkan nggak nyampe belasan, 4 anak. Terus di hari itu spesifik ada satu mahasiswi lebih. Dan kalau buat yang nggak tahu, B2.4 tuh kebagi dua gini, ibaratnya kursinya, tempat penduduknya kiri kanan. Panggung. Iya, kiri kanan. Kelas panggung. Terus
kebetulan pada hari itu empat-empatnya duduk di sebelah kiri semuanya, tapi tiap dosen made belakang abis ngejelasin itu ada satu perempuan duduk terpisah sendiri di bagian kanan. Nah dan diajak ngobrol terus tuh, kalau sepanjang pengetahuan aku ya diajak ngobrol tapi nggak disaut juga, sampai pada akhirnya di akhir kelas ini mahasiswa empat-empatnya tuh bertanya sama dosen, tadi ngobrol sama siapa pak? Dan saat mereka menjelasin kalau bahwasannya kelas itu cuma ada 4 orang, dosennya bingung. Terus di akhir-akhir pas mahasiswa keluar semua, dosennya udah beres-beres sendiri tinggal di ruangan. Itu sih yang aku nggak berani ngomong. Apa? Please. Udah jam segini sih. Oke. Mungkin kalau Bang Kiza udah cerita, aku lanjutin kali ya. Aku spesifikin aja. yang Madi tahu deh. Oke, yang dari aku tahu pertama tuh di deskripsi ini tuh kalau cewek ini kan cantik, makanya disebut si manis tuh titik 4. Makanya kayak ini orang cantik gitu. Nah, sama kurang lebih itu seperti yang Bang Kiza udah ceritakan. Cuma di endingnya itu yang Bang Kiza tidak mau ceritain. Nggak mau denger. Itu Nggak mau denger. jujur gue masih merinding kan yang tadi. Iya, iya. Aku masih merinding kan yang tadi. Sorry. Jadi pas udah selesai bersih-bersih, dimatiin lampu, itu dosennya dia tutup pintu dan si manis 2.4 itu terbang melayang. Kita ke 2.4 abis ini. Nggak usah bercanda udah. Kira. Nggak usah bercanda. Nah, lagi-lagi nih gedung B. Waduh, emang terkenal Iya sih. Coba dari Ninda lagi nih, sebagai POV seorang indigo, beneran gak sih atau pernah sekilas kayak pernah tahu lihat ada nih cewek ini? Mungkin kan aku ngeliatnya nggak terlalu jelas ya, nggak bisa terlalu jelas. Cuma waktu itu aku ada kelas di lantai 2, terus selesai kelas itu aku udah dari tadi tuh kayak neon ke belakang terus. Temen aku tuh nanya, kenapa sih nggak lihat terus gitu. Terus kalau yang aku lihat emang perempuan putih gitu. Tapi pas aku ngelihat ke dia pas selesai kelas, dia udah ngeliatin aku duluan. Jadi kayak jadi eye contact gitu. Tapi teman-teman lihat nggak ngeliat. Enggak, aku sempat nanya ke teman aku juga kan. Cuma aku kayak udah tahu itu bukan. Jadi nggak nanya. Tapi pas dia ngeliatin kamu nggak serem, maksudnya kayak emang tetap cantik gitu parasnya. Pucat tapi dia agak kayak senyum-senyum tipis gitu. smirking. Gitu. So aku kayak langsung bilang temen aku, dia pergi aja yuk daripada takut kan ada apa-apa, karena kita yang terakhir keluar. Oh. Itu kondisinya abis kelas jam Abis kelas jam Rame? 4 lewat. lewat. Rame. Itu udah sepi di lantai itu, tetap kelas aku doang yang belum keluar. Oh. Tapi pernah nggak? Waktu itu kan kebetulan kita ada namanya kegiatan English Day. Itu salah satu kegiatan turunan dari English Development Division. Nah, waktu itu kebetulan kita ada di 2.4. Waduh. Nah, kok kamu hadir nggak waktu itu? Jujur waktu itu juga gitu. Oh, kamu nggak hadir. Bagus lah. Soalnya itu bisa jadi Iya, pengalaman iya. cerita yang menambah. Tapi nggak apa-apa. Artinya mengurangi beban pikiran. Iya. Bener-bener. Iya, gue. Nggak apa-apa. Waktu udah menunjukkan mendekat maghrib. Aku tuh takut ya, Surya dari tadi udah diem nih, udah takut Surya, jujur aja. Kebetulan kita udah maghrib nih ya. Jadi kita mungkin intermezzo break sebentar buat batalin puasa untuk yang Oh, iya, puasa. iya. Makasih Oke. banyak. Kasih. Selamat berbuka. Oh. Wuhui. Duh, belum kelar deh. Doanya double. Doanya juara 3. Weh, masih inget. Gila. Masih Iya. ingat. Gelo. Tadi juara satunya siapa? Si manis. Waduh. Dan tadi Lu tau tadi nggak? beneran gak sih ada? Ya, itu serius nggak? Tadi di suara, Tapi itu aku serius, yang ini tuh Fikri. tapi di soundnya nggak ada. Nggak Nggak ada ada. sih. Baru tadi pasti. Jadi kalian dengar kan? Enggak, aku nggak mau dengar. Tapi kamu dengar? Aku dengar. Iki jangan dibahas lagi deh. Aku
Kayak udah mulai gak enak nih dia awalnya nih. Dia ngapain lu, Bang? Ngapain? Bang, gue merinding banget bang. Aku juga takut banget tadi. Lari. Gue bisa lebih cepet. Kita biar cepet selesai. Iya. Gue bisa lebih cepet lari ya sumpah dibanding kalian semua. Itu gue pelari. Aduh, gue masih merinding. Sorry ya. Dicepetin nih. Kasian Ninda. Enggak apa-apa. Santai. Aduh, gue merinding demi Kan Allah. besok lagi selesai. Yuk, bisa say. Sabar. Oke, Lanjut. Allah. oke, kita lanjut. Lu sih krik. Lu yang gitu. Oke, kita jangan cukup. Udah kali kita jangan bahas yang itu ya. Soalnya gini terus kayak ini nunjuk apa gitu. Terus gue lari. Oh iya. Nanti kita keluar Eva aja ya. Kita keluar Eva. Kita nggak di sini kan maksudnya. Oke, lanjut. Tarik nafas dulu. Oke, kita sudah cukup buka puasanya kita. Oke. Untuk yang beragama Islam kita sudah membatalkan puasanya. Alhamdulillah kita bertahan. Iya. Oke. Dipercepat. Oke, aku bakal cepetan. Nah, selanjutnya nih ya kita terus dari tadi kita bahas gedung B itu banyak banget. Banyak. Walaupun Iya. gedung C juga Nyata ya. banyak ya. Kaget Tapi juga gedung abis B itu kayak spesifik hantunya tuh kayak ada banget ya sih dibanding gedung C. Nah, ternyata ada lagi di gedung B. di gedung B kali ini juga. Ini kan tua kali ya bangunan. Iya, bangunan Gedung tua. ya, makanya selalu banyak ya. Apalagi Nah. Madi. Kali ini tuh salah satu ceritanya tuh dari panitia PK2 Maba, panitia ospek. Nah, singkat cerita aja ya, yang aku tahu tuh jadi ada yang pernah ngelihat rambut panjang menjuntai dari lantai 3 sampai lobi lantai bawah. Jadi kayak ibaratnya yang tahu kan kalau misalnya pemadam kebakaran tiang tuh. Iya. Nah, ada kayak gitu. Barusan kamu sebut rambut adalah tiang pemadam kebakaran? Analogi, maksudnya Analogi. panjangnya seperti itu. Sorry, nggak kebayang. Jadi mereka ngeliat ada yang Kayak ada ada rambut rambut, panjang, Heeh. ada rambut panjang dari lantai 3 sampai lantai 1. Betul. Terus ada yang turun. Bukan. Nah, Soalnya kalau soalnya analoginya tadi ya, Enggak. sorry, Iya. analogi yang maksud tuh panjangnya tuh kayak tinggi Oh. gitu loh, Iya. kayak menghubungkan lantai per lantai. Bercandai Ini kelewatan seperti ini. bercandain terus. nggak ya. nanya, serius nanya. Iya. Tuh. Terus Serem gak sih kayak ada rambut, Iya, bayangin kayak ngeliat rambut tinggi sorry gitu. banget. Tapi yang aku denger ya, itu bukan wujud manusia juga nggak sih? Atau kayak ya jatuhnya bahasa lainnya siluman. Silume. mungkin Ninda bisa jelasin gitu kayak Iya, si Iya. tuh kayak bedanya sama ya Miska, Mister P gitu. Iya. Kalau siluman yang pernah aku lihat sih nggak di sini ya maksudnya. Cuma itu tuh Bagus. katanya itu dari ilmu hitam gitu. Oh. Oh, berarti masih manusia. Bisa jadi tuh masih manusia. oh, masih bisa jadi manusia. Dan itu ada di gedung B. Berdasarkan cerita ini mungkin ya. Ya udah nggak Iya. kerasa kita udah jam 6 kurang nih. Udah. Kita udah kurang lebih udah di atas setengah jam lah ya kita udah ngobrol. Nah, aku tuh kita udahin aja ya. Iya. Udah ini Nah. sih. Boleh, Bang. Hah? Nggak ada cerita-cerita yang lebih. Mungkin Cindy ada pengalaman. Nggak ada. Waduh, Nggak udah mau kali ya. juga. Nggak. Kita udah jamnya Kalau udah, bisa nggak usah. Udah. udah Mau yang kita udah lebih. merinding juga. Kayak cerita itu cukup di kita aja. Nggak, tadi nggak kurang apa VN. Apa? Tadi VN nggak kurang. Mau Jelas. dengerin lagi? Nggak mau. Jangan. Oke. Udah cukup kan? Kita demi menghemat waktu juga, kita mungkin bisa ngobrol lagi soal ini ya nanti. Cuman karena durasi podcastnya mungkin udah terlalu lama, jadi setidaknya kita closing dulu ya. Aku Iya. pengen terima kasih buat Abang Keiza dengan Kak Cindy dengan Aninda udah mau hadir nih di podcast Suara Podcast yang pertama ini. Nah, Satu. Suara Podcast 1. Sebelum udah ini, promosi dulu dong, boleh ya? Boleh. Sebagai Boleh. dari divisi ICT nih. Boleh. Nah, abang kakak teman-teman nih, boleh dong
follow Spotify-nya dari Alsa LCUB dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya supaya kalau misalnya mau denger nih hasil podcast ini ada notifikasinya nih, bisa langsung dengerin hasilnya gitu loh, cerita-cerita kita tuh kayak gimana hasil ngobrol kita. Yang pastinya gratis ya kalau Itu dia, Spotify udah pasti free. Disarankan kecuali dengerinnya bareng-bareng. Spotify-nya nggak premium. Waduh, paling sering iklan dikit lah. Roti dan selai. Bunga Ya. dan kumbang. Ya udah, boleh. Nah, kalau tadi kan dalam bentuk suara, kita nih juga ada dalam bentuk video. Oh ini di video yang kita dari Iya, kita tuh sebenarnya dari videoin. Semua reaksi kita. Halo. Halo semuanya. Sadar kamera lah dari tadi sebenarnya. Nah, kalian juga bisa mampir ke YouTube-nya Alsa LCUB. Nah, bisa juga di-subscribe, jangan lupa nyalain notifikasinya juga supaya tahu nih kalau udah di-upload atau bahkan video-video Alsa LCUB yang lainnya masuk di notifikasi HP kalian. Apa tadi YouTube-nya Alsa LCUB. Spotify-nya Alsa LCUB. Asik. gampang ya. Gampang Alsa banget ya. LCUB. Oke. Belum selesai nih. Belum. Mas, karena masih ada sosial media. Wah, banyak Alsa juga LCUB ya yang lain. sosmed kita. Juga nih. Kepo nggak? Kepo dong. Boleh. Mau follow nih? Boh, Di follow back nggak? Lo belum follow. belum follow. Katanya deh, Miss. Enggak. Katanya best party. Aduh. Aku baru follow Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn. Emang ada lagi selain itu? Oh, ternyata udah cukup ini. Oh, ya. Selamat Alasan ya. nulis yang cukup bagus. TikTok. Oh. Ada nggak sih TikTok? Ah, itu dia. Itu salah satu keluaran terbaru. Oh. Demi tahun apa ada ini. TikTok? Pantesan aku belum follow. Pantes. Nah, itu juga salah satu. Enggak pernah FYP ya? Waduh. Pernah Harusnya lewat. pernah sih ya Oh, kalau iya. ternyata. Pernah lewat FYP Kamu kamu? nggak terkenal kali. Iya. Aku mau ngasih tahu aja kalau kita Alsa LCUB juga punya Instagram Alsa LCUB, LinkedIn Alsa LCUB, Twitter Alsa LCUB, dan terbaru itu TikTok tadi. Bahkan kita punya website alsalcub.org. Ya, bisa dicek aja di situ. Kita ada tadi ORG diketawain. ORG. Tanya ORG aja. Ulang. ORG aja. Ulang. Oke. Itu segmen terakhir diulang. Sinta. .org. Bahkan ya, kita juga tenang. bahkan kita juga punya website dari Alsa LCUB itu sendiri. Canggih. Yang website itu adalah alsalcub.org. Kan gue bilang ORG. Karena OA. Oke, maafkan, anggap aja udah. Oke, intinya alsalcub.org atau org lah, terserah dia mau Oh iya, seperti nanti apa. bisa dicek aja ya. Bisa dicek aja di situ, kita ada video profile. Ada apa lagi tuh di situ? Nah, video profile tuh isinya video mengenai kepengurusan LB Tentang Local Board local board. tahun ini. Nah, sebelum kita mengakhiri nih ya, aku pengen ada nggak sih closing statement dari masing-masing abang, kakak, dan teman-teman? Bisa dimulai mungkin dari Bang Kiza. Oke, aku mau terima kasih banyak udah diundang sama divisi ICT ke Suara Podcast 1 ini. Temanya sangat seru ya. Biasanya kan kalau podcast Alsa bukan bosenin sih, cuman cenderung serius. Aku seneng bisa bahas hal-hal yang di luar legal-legal juga sama anak-anak Alsa. Ternyata juga banyak hal yang aku baru tahu dari kalian justru selama menjadi mahasiswa FOB. Jadi makasih juga udah ngundang aku ke sini. Semoga bisa diundang lagi. Semoga sukses terus. Sekali, sama-sama sekali. Boleh sekarang dari Kak Cindy. Bang Keiza. Besti. Bang Keiza, aku makasih banyak sama Alsa LCUB, teman-teman ICT, udah ngundang aku dan Keiza ke Suara Podcast 1 Ya, hari benar. ini yang temanya cukup intens. Advance nih, sesuatu yang real. Ini berdasarkan pengalaman dan aku boleh nyaranin ya buat teman-teman listener nantinya jangan Jangan kepo, terlalu kepo. Jangan uji nyali gitu. Iya, betul. Jaga diri. Ini cuma sebagai cerita aja. Cerita-cerita aja buat Pengalaman. sharing ke kalian ya, benar. Atau yang bisa di sharing aja. Gak semua hal harus jalanin sendiri kok.
Iya, betul. Yaudah, Oke. cukup dari aku. Oke, cukup ya dari Kak Cindy. Oke, berarti terakhir dari Aninda. Boleh, silahkan. Kalau dari aku juga sama, makasih udah undang aku di sini teman-teman ICT untuk ada di podcast ini. Jangan lupa juga ditonton podcastnya sama bisa dilihat-lihat semua sosial media Alsa LCIB. Keren banget. Support. Nah, sesuai tadi ada di kata-katanya closing Bang Keza tadi bahwa kali ini beda temanya karena tidak terlalu serius. Kita juga harus shout out ke PIC dari Suara Podcast 1 ini. Siapa tuh? Yaitu Anastasia Miranda Wibowo. Dan semua staff yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan podcast ini, terutama yang bagian editing dan semuanya. Pastinya sih keren. Orang yang ngurusin podcast pastinya ya. Wah, betul sekali. Nah, Kudus. kita sudahkan podcast kali ini ya. Maafkan kalau ada salah kata dari aku atau bahkan dari abang-abang sekalian. Mohon dimaafkan buat yang nonton. Ya, Together We Be Connected as One. Alsa, always be one.